Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Adik muslim yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah, dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai kejadian pada tahun kelima Hijriyah, yaitu tahun kelima Rasulullah SAW menetap di kota Madinah. Ada beberapa kejadian besar yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah ini. Hanya kita sebutkan beberapa saja. Di antaranya yaitu terjadinya perang Ahzab, atau disebut juga dengan perang Khandaq, atau juga disebut dengan perang Parit, ya. Karena pada saat itu kaum muslimin menggali parit yang sangat besar untuk mempertahankan kota Madinah. Nah, perang Ahzab ini berawal dari perbuatan orang-orang Yahudi yang telah diusir oleh Rasulullah SAW, yaitu dari Bani Nadir. Mereka menyusun rencana yang sangat jitu. Mereka pergi ke orang Quraisy. Mereka mau manas-manasi mereka, karena orang Yahudi ini melihat setelah terjadinya perang Uhud, kaum muslimin yang di Madinah yang mereka kira itu seakan jatuh setelah perang Uhud, namun ternyata tidak. Kaum muslimin malah semakin berjaya dan semakin kuat kekuatannya, kerjasamanya, ukhuwahnya. Ini membuat orang Yahudi ini kesal sama orang-orang muslim kepada Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya orang-orang Yahudi Bani Nadir yang terusir itu pergi menemui orang Quraisy, memana-manasi mereka. Sehingga orang kafir Quraisy siap untuk menyerang kaum muslimin yang ada di kota Madinah, Rasulullah dan para sahabat. Tidak hanya orang Quraisy, beberapa kabilah Arab pun ditemui oleh orang-orang Yahudi tadi. Sehingga terkumpullah pasukan kafir pada waktu itu sekitar 10.000 tentara. Jumlah yang sangat besar. Bahkan dikatakan bahwasanya ini lebih banyak daripada penduduk kota Madinah. Seluruh penduduk kota Madinah. Nah, tentara yang sangat besar ini siap menggempur kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat yang berada di kota Madinah. Mendengar berita ini, Rasulullah SAW langsung mengadakan rapat penting dengan para sahabat. Apa rencana Rasulullah? Bagaimana siasat Rasulullah untuk mempertahankan, untuk berperang melawan orang-orang kafir yang akan menyerang kaum muslimin ini? Terimalah satu usulan dari sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, yang mana Salman ini berasal dari Persia. Dulu, kata Salman, orang-orang Persia bila ingin mempertahankan diri, mereka menggali parit yang sangat gede, yang sangat besar, sangat dalam. Dikatakan bahwasanya tingginya sekitar 40 hasta, sekitar 20 meter, ya. Nah, akhirnya ini disetujui oleh Rasulullah SAW, karena strategi ini sangat jitu sekali, dan orang-orang Arab tidak tahu dengan strategi ini, tidak pernah membayangkan dan tidak pernah menemukan strategi ini. Sehingga orang-orang kafir yang datang menyerang kota Madinah terkecoh dengan siasat ini, karena mereka tidak mempersiapkan siasat untuk melawan, untuk mengantisipasi siasat yang seperti ini. Iya, Masya Allah. Nah, akhirnya terjadilah perperangan.
Namun peperangan ini terjadi hanya saling panah satu dengan yang lain antara kaum muslimin dan orang kafir. Karena kaum muslimin siap siaga selalu. Bila ada orang kafir yang siap menyeberang parit, mereka langsung panah. Akhirnya orang-orang kafir hanya bisa menyaksikan, hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Mereka nggak berani turun. Akhirnya mereka mengepung kaum muslimin kurang lebih hampir 1 bulan lamanya. Nah, Masya Allah, perjuangan para sahabat dan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Di saat genting-genting seperti ini, ternyata orang Yahudi dari Bani Quraidzah yang masih ada di dekat kota Madinah berencana berkhianat, ingin melanggar janji yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kota Madinah tidak ada lagi kaum muslimin, hanya tinggal perempuan, wanita-wanita dan anak-anak. Dan ini menjadikan Rasulullah dan kaum muslimin khawatir. Kalau kira Bani Quraidzah yang berada di dalam kota Madinah menyerang wanita-wanita muslimah dan anak-anak, sedangkan di sana tidak ada kaum muslimin yang siap membela, hanya beberapa orang saja. Ini terjadi kegalauan dari kaum muslimin. Namun semuanya dengan kehendak Allah, Allah tolonglah Rasulullah dan kaum muslimin. Sehingga orang-orang kafir Quraisy dan seluruh orang kafir yang hendak menyerang kota Madinah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka angin yang sangat kencang sehingga memporak-porandakan kemah-kemah mereka. Hal itu membuat mereka pincang, kesusahan, dan mereka pun pulang ke tempat mereka masing-masing. Nah, dan apa yang terjadi dengan Bani Quraidzah, orang Yahudi yang melanggar perjanjian dengan kaum muslimin? Rasulullah dan para sahabat langsung bergerak pergi ke kampung mereka. Mereka pun ketakutan. Allah tanamkan ketakutan dalam diri mereka sehingga mereka pun terkepung oleh kaum. Pemimpin mereka pun memberikan 3 pilihan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidzah. Pilihan yang pertama, mereka disuruh untuk memeluk agama Islam sehingga mereka bisa selamat dari gempuran kaum muslimin dari Rasulullah dan para sahabat. Pilihan yang kedua, mereka disuruh untuk membunuh anak-anak dan istri mereka dengan tangan mereka sendiri. Nah, pilihan yang ketiga, mereka siap perang mati-matian melawan kaum muslimin dan para sahabat. Anehnya, inilah pola pikir orang Yahudi. Mereka tidak memilih satu pun dari 3 pilihan tersebut. Mereka hanya bisa pasrah apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kepada mereka. Akhirnya Rasulullah pun membunuh mereka. Karena ini adalah pelanggaran yang sangat besar. Harusnya mereka menolong kaum muslimin untuk berperang, mereka malah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Yang hampir saja ini membuat kaum muslimin kesusahan dan kepayahan. Ya, Masya Allah. Dari mereka ada yang masuk Islam sebagian, dan mereka yang masuk Islam ini diberi jaminan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan mereka yang tidak mau masuk Islam, dari laki-laki, semua dibunuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan sedangkan para wanita dan anak-anak ini ditawan, menjadi tawanan perang. Itulah orang-orang Yahudi yang wataknya sangat licik, suka mengadu-adu, suka melanggar perjanjian. Semoga kita semua terhindar dari sifat seperti sifat-sifatnya orang Yahudi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.